subscribe to my channel. Salam Lestari. Shalom. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tumblek Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarta. Iya, Mas kondisi ini. Ya, paling kolesterol agak tinggi, jadi lehernya tuh kemeng sama ambeien-nya pas kumat ini. Oh, Ya itu aja. nanti diobati. Soalnya kan besok malam udah OTW ke Basecamp Bambangan toh. Oh iya, ngomong-ngomong soal ini pendakian Gunung Slamet, aku tuh tadi baca berita. Ada 2 pendaki asal Magelang. Iya. Itu kan hilang mendaki tanggal 27. Sabtu itu satu ditemukan hari Selasa, yang satu masih belum diketemukan. Kayaknya lewat base camp di Pajaya ya. Ya itu kayaknya baru itu. Malang ya. Ya baru tuh. Nah itu nek menurut jenengan itu kok bisa tersesat, itu penyebabnya apa? Orang tersesat di gunung itu ada beberapa hal, tapi yang menarik itu biasanya tersesatnya itu waktu turun. Meskipun ada yang tersesat pada waktu mendaki, tapi lebih banyak itu terjadi pada waktu turun. Nah, kenapa bisa begitu? Itu jelas dari akumulasi capek, kemudian udara dingin, apalagi musimnya musim hujan ini berarti basah juga. Ini juga bisa menjadikan kita kena hipotermia sekalipun mungkin masih ringan ya. Kemudian ketika kita turun itu disadari atau enggak di dalam diri itu karena sudah mencapai tujuannya kan, ada rasa pengen segera sampai di base camp, pengen istirahat, pengen makan, pengen apalah gitu ya, meskipun ada warung di Gunung Slamet itu ya, tapi tetap aja beda gitu. Jadi penyebabnya bisa itu. Terus kalau khusus di Gunung Slamet itu yang saya ketahui karena pernah saya alami sendiri itu kabut. Kabut itu bisa sangat tebal sehingga jalan itu bisa nggak kelihatan gitu. Apalagi ini ya, cuacanya kan Iya, ini kan tidak bersahabat. Januari ini kan puncak musim hujan untuk Pulau Jawa ini. Gitu. Kalau kabut itu biasanya tebel itu kalau pas musim hujan atau musim kemarau? Ya pas musim hujan itu lebih tebel karena banyak mengandung uap air loh. Gitu. Nah terus nek menurut perkiraan jenengan, yang satu itu kan ditemukan di pos 5. Nah yang satu itu kemungkinan apa salah jalur terus bisa ke jalur yang lain gitu kan, kadang ada Ya seperti itu. Tadi pagi kan berita itu lewat di beranda saya di Facebook toh. Ya akibatnya karena sama-sama pendaki kan ya, otomatis ada kepo-keponya kan saya kan. Saya ikutin tapi ya sekilas. Jadi rupanya jalur di Pajaya itu bertemu dengan jalur Bambangan di sekitar Samarantu. Samarantu itu kan berarti pos 4. Ya, jadi habis pos 3 di Pajaya itu kemudian bersatu, pada akhirnya bersatu di Samarantu pos 4, ya kan. Nah yang satu ketemu di pos 5 berarti kan atasnya Samarantu. Bisa terjadi begini, jadi mereka terpisah di pos 5, ini turun karena kabut atau capek atau apapun,
dia bukan turun ke Dipajaya tapi ke Bambangan itu bisa. Tapi hanya 2 rute ini kemungkinannya. Tidak mungkin ini ke sasarnya sampai ke Gunung Malang misalnya, itu kan beda jalur itu. Kalau Gunung Malang itu kan langsung ke Pelawangan. Pelawangannya kan juga beda antara Pelawangan Bambangan sama Pelawangannya Gunung Malang, itu kan beda gitu. Jadi kalau misalnya tersesat gitu, itu tidak hanya misalnya kemungkinan karena tidak menguasai medan, rute maksudnya nggak tahu rutenya seperti apa, terus perakiraan cuaca dan lain sebagainya gitu. Tapi karena ada sesuatu hal yang lain gitu mungkin. Maksudnya sesuatu yang lain tuh Disesatkan atau bagaimana? Oh, hal-hal yang mistis gitu ya. Soalnya kan kalau di Gunung Slamet itu aku sendiri ya merasakan itu memang auranya tuh beda gitu. Gini. Banyak sekali hal yang mistis itu sebenarnya merupakan gejala psikologi. Jadi kadang-kadang kan kita lihat pohon dari kejauhan itu jadi tampak seperti orang. Nah, ketika dekat ternyata itu pohon. Nah, ini lebih banyak bukan satu penampakan. Saya nggak bilang itu sama sekali bukan penampakan, tidak. Tetapi yang pertama kali harus dicurigai adalah kondisi psikologis kita, gitu. Karena apa? Karena ada kondisi-kondisi di mana otak itu gagal membaca. Otak itu kan seperti mesin, jadi dia mengambil kesimpulan itu kan berdasarkan data-data yang sudah ada atau apa yang ada di dalam pikiran kita, paham nggak? Jadi pada kondisi kabut, kalau lihat sesuatu yang agak gelap-gelap gitu, kemudian tegak gitu, karena kita sudah dicekoi film horor, dicekoi cerita-cerita bahwa ini di sini angker dan sebagainya. Ini sudah membentuk persepsi. Yang dilihat adalah itu dulu. Gitu. Jadi otak otomatis membacanya, oh itu orang. Gitu. Baru setelah ditamat dilihat dengan seksama baru kelihatan oh pohon. Gitu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu satu gejala metafisika atau supranatural gitu. Itu dulu. Nah, kalau memang itu yang terjadi adalah hal-hal yang di luar nurul, ya apa boleh buat, karena agama aja bilang bahwa jin itu ada gitu. Ya ini kan maksudnya menebak-nebak karena kan kita juga belum tahu info selanjutnya seperti apa. Ini tadi kan juga baru WA-an sama Bang Epe. Bang Epe itu kan bilangnya kan mau ikut mencari, kan belum ketemu kan gitu. Nah berarti masih tetap mendaki atau mau di cancel dulu? Lo ngapain di cancel? Kejadian ini? Gini. Kamu tetap pergi ke kantor nggak kalau misalnya di jalan yang kamu lewati itu terjadi kecelakaan? Ya tetap. Ya tetap. Karena nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau aku mendaki itu sebenarnya adalah hubungannya antara itu kan segitiga. Aku, gunung, Tuhan, udah. Ya itu aja. Orang lain nggak ada masalah gitu. Kecuali memang akibat dari satu peristiwa, misalnya kecelakaan, gunungnya ditutup, nah itu beda. Berarti hanya ada aku sama Tuhan, gunungnya ditutup, berarti aku cari gunung yang lain dong, gitu. Berarti tetap ya. Soalnya kan besok malam kan udah mau mendaki. Dan kalau ini dihilangkan, artinya oleh sebab apapun nggak bisa ke Gunung Slamet, saya juga harus mencari gunung yang lain. Karena apa? Karena ini kan semacam pemanasan atau semacam tes fisik saya sebelum nanti ke Rinjani kan, karena udah terlalu lama nggak mendaki.
Gitu kemarin aja baru naik natas angin udah pingsan. Ya kan lama nggak mendaki. Lah iya. Biasanya kan badan jenengan kan gitu Iya, menyesuaikan kan harus dulu. beradaptasi dulu. Beradaptasi. Nih disepil nggak kalau tadi aku dihubungi sama Bang Epe sama Ya silahkan, Bang Arfi. boleh aja. Ya, jadi Lor tadi sore itu saya ditelepon sama Bang Arfi Jelajah Malam. Jadi katanya Bang Arfi itu mau ikut mendaki Mas Alek. Nanti ketemu di Bambangan. di base camp di Bambangan, base camp Alinka kalau nggak salah. Itu sama Bang Epe gitu. Terus Oke. tadi katanya jenengan juga mau ditemukan sama channel Samawe ya. Oh siap. Nah, wah ini kan udah lama banget kan jenengan memang pengen ketemu sama Bang Awe kan. Soalnya Ya. Bang Awe kan katanya bisa masuk ke alam Iya. di Gunung Slamet itu gitu. Siapa tahu kan ini bisa jadi jalan jenengan untuk bertemu dengan temen jenengan itu. Iya, karena bagaimanapun saya punya apa ya, janji pada keluarganya sahabat Gagah ini bahwa kalau ada peluang, ada orang atau ada cara untuk masuk ke desa gaib, tentu saya akan masuk untuk mencari tahu setidaknya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah mereka ini teman-teman saya ada di sana ataukah tidak, itu bagi saya dan bagi keluarga teman-teman ini penting gitu loh. Ini penting sekali karena kalau tidak ini akan menjadi semacam apa ya, isu semacam apa namanya kayak gitu tuh ya. Jadi akan menjadi cerita yang nggak jelas ini benar atau tidak gitu. Jadi harus dipastikan. Ya intinya begitu. Jadi kalau ada peluang siapapun, nggak terbatas sama si A atau si B, bisa membawa saya masuk ke desa gaib di sana, saya tentu akan sangat gembira karena setidaknya ada satu secuil pertanyaan yang terjawab. Apapun jawabannya, oh ya mereka di sana atau ternyata tidak di sana, itu penting. Kenapa penting? Karena sampai sekarang kedua teman ini kan tidak diketahui, kan tidak diketemukan jenazahnya atau sisa-sisa jenazah bahkan juga nggak ketemu. Gitu. Ada satu lagi terakhir ya pertanyaan. Kan kemarin itu rencananya naik ke Slamet itu karena daripada ke Lawu, Bade dan lebih tinggi Slamet untuk pemanasan jenengan mau ke Rinjani Iya. mungkin bulan Februari atau Maret. Ya. Itu kan ke Slamet. Hanya pemanasan, tidak untuk mencari lagi. Ya. Nah, ternyata setelah jenengan dihubungi sama Bang Arfi, Bang Epe, mau diketemukan dengan Bang Awe, gitu kan. Kira-kira yang di sana ini, ya penunggu yang di sana, yang jenengan bilang ada yang galak dan lain sebagainya, itu akan pasang kuda-kuda enggak gitu loh? Itu bukan urusan saya. Urusan saya itu begini. Saya pergi ke suatu tempat, tujuannya adalah hajatan. Nah, di tengah jalan ketemu orang yang saya punya hutang. Ya, kenapa saya harus menunggu sampai hajatannya selesai baru saya urusi hutangnya? Wong sudah ketemu, uangnya ada. Jangan-jangan nanti kalau saya tunggu, uangnya udah nggak ada. Sama seperti ini. Jadi sebenarnya aku cuma mau pemanasan. Tetapi kalau bisa ketemu sama orang yang bisa memasukkan saya ke desa gaib, karena saya menyanggupi ke pihak lain, ke pihak korban ya, bahwa saya pasti akan masuk. Kalau memang ada yang bisa memasukkan saya, ya saya masuk. Kenapa harus nunggu berapa bulan atau berapa tahun di mana saya makin tua dan sebagainya? Ini mumpung masih belasan tahun. Oh ya, 17 tahun ya. 16 tahun. 16. Dibalik. Oh gitu. Nah, gitu.
Berarti mau nanti ada sesuatu hal mungkin ada yang mengganggu atau suasana mencekam dan lain sebagainya kan biasanya gitu. Sampai seberapa sih suasana Belum bisa selamat. mencekam itu kan masalah hati. Kalau hatiku riang kan ya nggak mencekam. Oh ya. Gitu. Jadi nggak masalah ya Nggak kalau masalah. misalnya sana mau pasang kuda-kuda, mau mengganggu, mau gitu kayak dulu Waktu itu. sama kamu itu no problem kan, waktu itu aku agak gimana kan karena ada kamu, ini kan nggak ada. Oh, gitu. Aku kan sudah perjanjian sama tim kalau sampai saya harus bikin Terus nggak apa-apa. harus bikin Mati, konten, maaf lampu tiba-tiba mati, udah biarin aja. Tadi sampai mana? Jadi gini, tadi aku sudah bikin perjanjian sama teman-teman yang nemeni. Kalau memang aku harus bikin konten di Samarantu atau dimanapun, yang tentu saja akan saya lakukan setelah pendakian. Jadi pada waktu pulang, saya minta ditinggal. Saya minta ditinggal karena apa? Karena kalau terjadi apa-apa kan aku nggak bisa jagain mereka gitu loh. Kalau jagain diriku sendiri bisa, tapi kalau jagain orang lain malah jadi pikiran nanti bercabang Oh gitu. gitu. Berarti udah siap dengan segala resikonya gitu ya. Semua hal terjadi kalau Tuhan menghendaki gitu. Siap. Berarti tinggal prepare, packing apa yang harus dibutuhkan. Besok malam berangkat tanggal Oke. 3 pagi mulai nanjak gitu ya. Ya. Berarti diobati dulu ambeien-nya. nanti. Oh jelas. Udah tak beli obat nanti tinggal. Oh terima kasih. Gitu ya Lur, jadi seru sekali besok pasti pendakiannya karena beliau nanti akan ketemu sama Bang Arfi Jelajah Malam, Bang Epe, dan ada kemungkinan ketemu sama Bang Awe channel Samawe Adventure ya. Feeling saya besok itu tidak ketemu sama Bang Awe-nya dulu. Oh gitu, Tapi sama Bang mungkin Epe-nya. mungkin dijembatani untuk bisa ketemu. Oh gitu. Mungkin. Ya semoga saja. Hmm. Jadi enggak banyak-banyak nanti bikin kontennya, jangan nanti nggak pulang-pulang aku kangen nanti. Oh. Yang mau ikut mendaki, jadi tanggal 3 pagi Mas Alek mulai nanti nanjak. Oh ya, ini soal lampu mati jangan ditafsirkan ada apa gitu, enggak, memang biasa mati. Hujan. Hujan biasa mati. Mati lampu. Oke. Terus ring lightnya ini ya. Apa lagi rusak, belum beli. Belum beli ya. Oke. Ya udah, itu aja Lur. Terima kasih sudah menyaksikan di Atomla Channel. Salam Salam lestari. lestari.